不得来，呀，小的走过呀。Kisah cinta lintas negara kembali mewarnai Gorontalo. Kali ini, romansa bak adegan film layar lebar hadir dari pelosok desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Seorang pria asal Provinsi Jiangqi, Tiongkok, rela menempuh ribuan kilometer demi menemui gadis desa yang baru dikenalnya dalam hitungan hari, sebuah kisah yang sontak menyita perhatian warga sekitar. Gadis itu adalah Herlina Hippi, wanita yang akrab disapa Lina itu merupakan putri dari pasangan Yunus Hippi dan Maimunah Dehi, anak keempat dari 5 bersaudara. Kesederhanaannya sebagai gadis desa Molombulahe justru menjadi daya tarik tersendiri. Senyum malu-malu yang ia perlihatkan tak mampu menyembunyikan kebahagiaan, setelah hatinya kini tertambat pada seorang pria asing dari negeri tirai bambu. Sang pujaan hati bernama Zong Denghui, warga desa Xiaoba, Kecamatan Zuangkou, Kabupaten Huichang, Kota Ganzhou, Provinsi Jiangqi. Pria itu disebut datang langsung dari Tiongkok ke Gorontalo, bukan untuk urusan bisnis atau wisata, melainkan demi satu hal, cinta. Pada Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, Zong akhirnya menginjakkan kaki di kampung halaman Lina. Kedatangannya sontak mengundang decak kagum warga. Betapa tidak, hubungan yang baru terjalin seumur jagung justru melahirkan keyakinan besar, hingga Zong berani mengambil langkah berani, terbang lintas negara demi bertatap muka langsung dengan wanita yang memikat hatinya. Saat ditemui media di kediamannya, didampingi Kepala Dusun Gompase Induk Marten Sapali, pada Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026, Lina menceritakan awal perkenalan mereka yang singkat namun terasa begitu meyakinkan. Menurut Lina, kisah ini bermula dari seorang gadis asal desa sosial, Kecamatan Paguyaman, yang lebih dulu menikah dengan pria asal China. Pria tersebut diketahui bersahabat dekat dengan Zong. Dari perkenalan sederhana itulah, benang merah takdir mulai teranyam. Pada Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, Zong pertama kali menghubungi Lina melalui aplikasi WhatsApp. Percakapan ringan perlahan berubah menjadi komunikasi intens. Hari demi hari, rasa penasaran menjelma ketertarikan, hingga akhirnya tumbuh keyakinan yang sulit dibendung. Yang mengejutkan, baru sepekan saling mengenal, Zong justru mengambil keputusan besar, meninggalkan negaranya, terbang ke Indonesia, lalu langsung menuju Boalemo untuk menemui Lina secara langsung. Seolah tak ingin kisah ini berhenti sebatas layar ponsel, Zong memilih membuktikan keseriusannya dengan tindakan nyata, layaknya cerita seorang CEO yang jatuh cinta pada primadona desa, sederhana, tulus, namun penuh tekad. Meski demikian, Lina memilih tetap berpijak pada kewarasan. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru, dan meminta waktu untuk saling mengenal lebih dalam, memastikan perasaan ini bukan sekadar euforia sesaat. Baginya, cinta boleh melintasi batas negara, tetapi akar keluarga dan tanah kelahiran tak boleh terputus. Mau pulang-pulang karena dia bilang kalau begitu dia boleh Lina ini boleh mau pulang. Sementara itu, Zong menyampaikan niatnya dengan nada tenang namun penuh keteguhan. Ia mengaku memiliki pekerjaan tetap di Tiongkok, sehingga kewajiban untuk kembali ke negaranya tak bisa dihindari. 回去，然后他想回来，随时都可以回来，我都也会在这边过一段时间。 Zong juga menegaskan bahwa hubungan mereka bukan semata urusan dua insan, melainkan juga dua keluarga besar yang harus saling memberi restu. 没必要那么着急，就是说，先相处一下，要取得他父母就是对我的意见。如果对我不欢喜的话，不认可的话，我也没有办法。这感情的事肯定是要两个人同意的，双方父母同意和两个人自己同意，互相喜欢，才能维持下去。 Diketahui, Zong akan menetap sementara di sebuah kontrakan di desa Molombulahe. Kabar bahagia ini pun disambut hangat oleh keluarganya di Tiongkok. Dalam sehari, orang tua Zong disebut bisa melakukan hingga 4 kali video call dan telepon, memastikan anak sulung dari 3 bersaudara itu dalam keadaan baik di tanah rantau. Dukungan juga datang dari keluarga Lina. Sang ayah, Yunus Hippi, mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada putri kesayangannya. Untuk memastikan semua berjalan sesuai ketentuan hukum, Polsek Paguyaman turut melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Zong. Hasilnya, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Paspor serta surat-surat lainnya masih berlaku, sehingga keberadaan Zong di wilayah tersebut dinyatakan legal dan tidak bermasalah secara administratif. Kini, kisah cinta antara Jiangqi, Tiongkok dan Boalemo, Gorontalo itu menjadi pengingat bahwa jarak ribuan kilometer bisa kalah oleh keyakinan. Cinta yang lahir dari perkenalan singkat pun dapat tumbuh menjadi cerita besar, asal dijaga dengan niat tulus, restu keluarga, dan langkah yang penuh tanggung jawab.